Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali dalam devotion kita pada hari ini. Dan renungan kita hari ini berjudul Bertumbuh dalam Kerendahan Hati yang diambil dari Filipi pasal 2 ayat 3-4. Fokus utama kita adalah hubungan dengan Tuhan yang bertumbuh melalui iman, disiplin, dan praktek spiritual. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi mari kita renungkan bersama renungan kita dalam bertumbuh dalam kerendahan hati berdasarkan Filipi 2 ayat 3-4 yang berbunyi, janganlah mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Dalam dunia yang sering kali mendorong kita untuk fokus pada diri sendiri, pada pencapaian pribadi dan pada pengakuan dari orang lain, Alkitab memberikan pesan yang berlawanan. Kita dipanggil untuk mengembangkan kerendahan hati yang nyata, yaitu suatu sikap yang memuliakan Tuhan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama. Namun kerendahan hati ini tidak datang secara alami. Kerendahan hati seperti ini harus ditumbuhkan melalui iman, disiplin, dan praktek spiritual. Ada 3 aspek penting dari bertumbuh dalam kerendahan hati yang nyata. Suatu sikap yang memuliakan Tuhan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama. Akan kita renungkan bersama hari ini. Bertumbuh dalam kerendahan hati yang memuliakan Tuhan, yang dibangun melalui 3 sikap. Yaitu yang pertama, iman yang bersandar kepada Tuhan. Iman yang bersandar kepada Tuhan. Kerendahan hati tidak mungkin tumbuh tanpa iman yang kokoh kepada Tuhan. Mengapa? Karena iman mengajarkan kita untuk percaya bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan capai adalah anugerah dari Tuhan, bukan hasil dari kekuatan kita sendiri. Filipi 2 ayat 3 mengingatkan kita untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Dalam iman kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan dan mengakui bahwa segala sesuatu yang baik datang dari Tuhan. Ketika kita mengalihkan pandangan kita dari pencapaian diri sendiri dan memulai melihat Tuhan sebagai sumber segala sesuatu, kerendahan hati akan mulai menancapkan akarnya sangat dalam hidup kita. Hal kedua, bertumbuh dalam kerendahan hati membutuhkan disiplin dalam mengendalikan ego. Kerendahan hati juga sangat membutuhkan disiplin dalam mengendalikan ego sesuai dengan Filipi 2 ayat 4. Mengajarkan bahwa kita harus memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan diri kita sendiri. Ini adalah tantangan besar. Karena ego kita seringkali ingin menonjol, mendapatkan pengakuan, atau merasa lebih penting daripada orang lain. Namun, disiplin spiritual membantu kita mematikan keinginan-keinginan egois dan belajar untuk melayani orang lain dengan tulus. Salah satu cara yang baik untuk melatih diri mengendalikan ego kita adalah dengan mengambil waktu untuk benar-benar mendengarkan orang lain, berempati, dan bertindak berdasarkan kebutuhan mereka, bukan hanya kebutuhan kita sendiri. Hal ketiga, untuk bertumbuh dalam kerendahan hati membutuhkan praktek spiritual dalam melayani sesama. Kerendahan hati juga bertumbuh dengan subur melalui praktek spiritual ini, yaitu melayani sesama. Dan ini adalah salah satu praktek yang paling efektif untuk membentuk kerendahan hati. Ketika kita melayani orang lain dengan kasih dan perhatian, kita belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Seperti yang diajarkan dalam Filipi 2 ayat 3-4. Kita bisa mulai dengan tindakan kecil, contohnya menolong seseorang yang membutuhkan, memberikan waktu kita untuk mendengarkan orang lain, atau menunjukkan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Semua ini adalah bentuk-bentuk latihan spiritual
yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan dan membentuk karakter Kristus dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan dari renungan kita, saudaraku yang terkasih, bertumbuh dalam kerendahan hati adalah sebuah proses yang membutuhkan iman kepada Tuhan, disiplin dalam mengendalikan ego, dan praktek spiritual dalam melayani sesama. Ketika kita hidup dalam kerendahan hati, kita tidak hanya mempererat hubungan kita dengan Tuhan saja, tetapi juga memperkaya hubungan kita dengan sesama. Kerendahan hati memungkinkan kita untuk hidup dalam keharmonisan dan kasih, seperti yang Yesus sendiri teladankan kepada kita. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk terus bertumbuh dalam kerendahan hati, dan melalui hal itu kita dapat memuliakan nama-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.